Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertemakan problematika kepemimpinan perempuan, studi kasus presiden, gubernur, dan bupati, program studi fikih siasah kontemporer, yang beranggotakan 1. Hani Lailatul Afifah, 2. Rahajeng Ayu Fitria, 3. Muhammad Syahrul Dafa, 4. Saih Azhar Azizi dari kelas HTN 5D. Adapun materinya: 1. Kepemimpinan, 2. Kepemimpinan perempuan, 3. Dasar hukum, 4. Kendala kepemimpinan perempuan, 5. Kriteria pemimpin, 6. Keteladanan pemimpin perempuan zaman dahulu, 7. Keteladanan pemimpin perempuan di Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Rahajeng Ayu Fitria, yaitu kepemimpinan dan kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan, pemimpin yaitu seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi. Kepemimpinan yaitu sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Berdasarkan konteks masyarakat modern, seorang perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi pemimpin negara, maka boleh saja menjadi seorang kepala negara. Kepemimpinan perempuan. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana diberikan kepada laki-laki, namun dengan satu konsekuensi, yaitu mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konstruksi sosial budaya yang menomorduakan atau subordinatif perempuan dalam hidup dan kehidupan jelas bukan berasal dari ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia, baik laki-laki atau perempuan, limpahan rahmat dari Allah akan diberikan sama banyaknya dengan catatan bila mereka mampu menjadi seorang mukmin yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan semua nilai-nilai luhur moral dalam semua aspek hidup keseharian. Dalam syariat Islam, baik secara normatif maupun empirik, historis, menunjukkan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik. Dalam konteks politik, syariat Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menggunakan akal secara total dan bersih sebagai umat yang sama-sama memiliki potensi. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Hani Lailatul Afifah, yaitu Dasar Hukum dan Kendala Kepemimpinan Perempuan. Dasar hukum kepemimpinan perempuan termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, bahwa perempuan bukan subordinatif laki-laki. Keduanya sama di sisi Allah, karena perbedaan hanya ada pada tingkat ketakwaannya. Kendala yang seringkali dialami oleh perempuan ketika menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, karena kurangnya pendidikan. Yang kedua, karena seringkali pekerjaan dianggap kurang efisien. Yang ketiga, kurangnya keadilan dan kesetaraan gender. Yang keempat, peran domestik yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, budaya patriarki. Yang keenam, agama dan hubungan kekeluargaan. Karena mereka beranggapan bahwa perempuan bertanggung jawab untuk menjaga kekeluargaan agar tetap harmonis, dan laki-lakilah yang bertanggung jawab untuk memimpin sebuah keluarga. Untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudara Saih Azhar Azizi, yaitu Kendala Kepemimpinan Perempuan. Kriteria pemimpin. Yang pertama, mampu membawa aspirasi umat semaksimal mungkin sebagai pemimpin. Yang kedua, amanah atau tidak munafik. Sebagai pemimpin harus beramanah dan tidak munafik kepada setiap warga masyarakat, terutama pemimpin negara. Yang ketiga, berilmu dan beriman. Yang keempat, bertanggung jawab atau tidak masuk dalam golongan NATO. No action, talks only.
hanya berani bicara tapi tidak berani mewujudkan ide gagasan. Salah satu cara untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab adalah ketika Anda memiliki ide gagasan kemudian diwujudkan dengan penuh tanggung jawab. Untuk materi yang keempat akan dibacakan oleh Muhammad Syahrul Dafa, yaitu kriteria pemimpin, keteladanan pemimpin perempuan zaman dahulu, dan keteladanan pemimpin perempuan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang keteladanan pimpinan. Keteladanan dapat diartikan wujud dari usaha yang dilakukan seseorang dengan sadar tercermin pada sikap perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara tentang masalah keteladanan, Rasulullah sangat pantas menjadi sosok idola yang bisa diteladani oleh setiap manusia dimanapun dan apapun profesinya. Inilah kelebihan Rasulullah SAW karena Allah sendiri dengan jelas menyatakan dalam firman-Nya bahwa terdapat suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW. Dalam buku At-Tibral Masbuk fi Nasihah Al-Muluk, Al-Ghazali memberikan nasihat kepada para pemimpin dengan 10 pokok nasihat, yaitu yang pertama, pemimpin harus mengetahui kedudukan dan pentingnya kekuasaan. Yang kedua, senantiasa merindukan petuah para ulama dan gemar mendengarkan nasihat mereka. Ketiga, janganlah merasa puas dengan keadaanmu yang tidak pernah melakukan kezoliman. Keempat, kebanyakan wakil memiliki sifat sombong. Yang kelima, sesungguhnya pada setiap kejadian yang menimpa dirimu, engkau mesti membayangkan bahwa engkau adalah seorang rakyat, sementara selain dirimu adalah pemimpin. Keenam, janganlah engkau memandang rendah orang-orang yang memiliki kebutuhan yang menunggu di depan pintumu. Ketujuh, janganlah engkau membiasakan dirimu sibuk mengurusi berbagai keinginan seperti ingin pakaian kebesaran atau memakan makanan yang lezat. Yang kedelapan, sesungguhnya engkau jika memang mampu melakukan setiap urusan dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan, maka janganlah melakukan dengan kekerasan. Yang kesembilan, hendaklah engkau berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih keridhaan rakyatmu melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir adalah janganlah engkau mencari keridhaan seorang manusia melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariah. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.